kita bahas mengenai Cita Citata dari Dia Mahardika. Ini baru kemarin ya akhirnya Cita Citata posting momen pernikahan mereka yang sudah terjadi setahun yang lalu. Ini bulan apa sih? Juli ya. Ini ada foto-fotonya gitu, dia mengenang setahun yang lalu. Nah kita mau nanya sama Mas Nanda, masalahnya tahun lalu Mas Nanda ini sempat ya menegaskan bahwa berita bahwa mereka sudah menikah itu adalah hoax. Itu di bulan September. Padahal kayaknya Juli tahun lalu mereka udah nikah. Itu apa sebenarnya Mas Nanda? Nih, pernikahan Cita Citata hoax. Nih, di bulan September. Kenapa waktu itu mereka menyembunyikan sih? Sehingga muncul dugaan bahwa ya masuknya nggak baik-baik gitu. Ada terjadi overlapping gitu pernikahannya. Analisa lu apa? Ya kalau ditutupin pasti ada apa? Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman waktu itu masih berpikir apakah ini mau dipublish apa enggak. Karena kan setiap pemberitaan yang muncul itu kadang impact-nya tuh selalu banyak membuli ke si Mas yang beberapa kali mencoba berumah tangga dan gagal, dan itu ke psikis anaknya. Jadi itu kembali lagi ya keputusan itu terkait masalah keluarga. Makanya akhirnya mempersiapkan itu juga. Ini tapi akhirnya publish juga tahun ini. Ya, setelah semuanya clear. Setelah semuanya clear tuh dalam arti udah setahun gitu. Udah nggak rame, orang udah nggak merhatiin. Lagi ada berita yang lebih viral lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, maksudnya ya dengan pernikahan kita doakan yang terbaik buat pasangan ini gitu. Tapi ya gitu, kita pengen tahu alasannya adalah karena takut kemudian menuai komentar yang orang nggak tahu apa-apa, tuduhan-tuduhan gitu ya. Karena efeknya ke anak juga. Efeknya ke anak. Sampai sempet anaknya Mas Di itu kayak trauma ngeliat sosmed. Membuat dia inilah sedih. Iya, karena bapaknya memang nanya gitu, why you're dead, bla bla bla. Ya terutama kan itu yang orang yang banyak nggak tahu sisi itunya, gitu. Nggak mikir sampai sana karena memang nggak tahu kan. Iya. Jadi mereka pasti punya alasan kuat untuk melakukan itu. Ya itulah salah satu resikonya jadi public figure ya. Kayak ada beberapa juga yang ya udah di private dulu, bukan mau tidak diumumkan tapi tunggu nanti waktu yang lebih tepat. Ada juga kan yang hamil nggak diceritain siapa suaminya, bapak anaknya dalam donasi. Itu mau usah dibahas yang itu. Oke. Nah, tapi kita juga nih mumpung ini sahabatnya Mas Didi juga ya, dan juga Cita Citata cukup dekat gitu kan. Kita melihat setelah menikah dan atau setelah kabar pernikahannya Cita Citata begitu. Cita Citata kan jarang lagi muncul ke hadapan publik gitu. Apakah memang itu menjadi sebuah keputusan juga bahwa ya fix dia akan mundur dari dunia entertain, atau mungkin ganti genre hanya mau menyanyikan lagu-lagu ciptaannya Mas Didi aja gitu. Atau gimana gitu. Jadi memang dalam perjalanan musikalitasnya Cita itu memang kan basicnya memang bukan penyanyi dangdut ya. Jazz katanya. Jadi begitu dia ketemu Mas Didi yang memang musisi gitu, komposer, banyak brainstorming soal itu dan membuat karya yang akan segera diluncurkan nanti. Jadi masih akan di dunia hiburan hanya beda genre, beda image lagi. Beda genre, image, dan bagus banget sih. Kalau gue lihat itu bukan sekedar switch genre, pindah genre. Emang benar-benar bagus, maksudnya ya orang nggak tahu Cita tuh menampilkan karakter vokal kayak gitu. Cita-cita yang lain. Nah, tapi banyak orang jadi bertanya-tanya karena gitu kan, Cita-Cita udah beda gitu sama yang dulu ya. Dulu mungkin dia ya banyak muncul di mana-mana gitu. Ada komentarnya juga netizen, coba kita lihat punya. Dan aku pun rindu Cita-Cita yang dulu gitu. Ini apa komentarnya siapa sih? Tiwi. Kenapa di blur? Lupa lagi. Ayo yang berikutnya. Dulu tuh yang gimana sih yang dulu? Yang dulu tuh mungkin maksudnya dia sekarang jarang bergaul mungkin sama teman-teman. Mungkin jarang ketemu di panggung-panggung ya. Iya. Mungkin gitu. Jadi seperti itu. Di rumah itu ada studio recording, ada beberapa studio recording. Jadi teman-teman yang ke rumah jadi kayak tempat kumpulnya para musisi. Kan dulu dia punya geng juga kan, itu geng teman-teman. Lagi jarang ketemu juga kayaknya ya. Jarang, tapi kemarin ketemu teman lamanya. Baiklah. Baik. Ini ngomong-ngomong soal pernikahan yang bisa di keep private dulu. Ini salah satu juga ada. Kalau ini kan Cita-Cita setahun kemudian baru diumumin. Kalau ini sebulan kemudian gitu ya. Ada Tina Tun. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Agustina Hermanto atau Tina Tun, artis dan politisi kelahiran 1993 ini mempopulerkan lagu Anak Bolo-Bolo dengan ciri khas goyang kepala muter pada 1999.
Juni kemarin, dirinya menikah dengan Daniel, sang kekasih yang mulai go public sejak 2020 dan bukan dari kalangan artis ataupun politikus. Keduanya sudah memiliki rencana untuk menikah tahun lalu, namun tertunda karena COVID dan nenek Tina yang meninggal pada Desember 2020. Hingga dalam tradisi Tionghoa, pernikahan tersebut harus ditunda selama 3 tahun, namun dengan kesepakatan keduanya, mereka memilih menikah dengan mengundang keluarga saja. Perempuan yang berhasil diet hingga turun 25 kg selama 8 bulan ini pada Maret 2022 lalu pernah dituding netizen oplas hingga disebut mirip dengan Barbie Kumalasari. Benarkah Tina Toon memilih kekasih yang bukan kalangan artis atau politikus agar tidak terlalu banyak perdebatan? Seperti apa keseruan cerita pernikahan Tina Toon dan Daniel? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita bersama dengan Tina Toon yang sudah kemarin posting selamat ya atas pernikahannya. Terima kasih, Karo. Kemarin lihat kamu ada proses dari sanjit apa segala macam. Aku pikir baru akan mau, ternyata itu adalah Tapping ya. tapping. Lihat post. Tadi dapat dibalik cerita itu ternyata ya ada banyak. Tapi mohon maaf juga nih sebelumnya aku sama Rumpi agak miskom. Jadi tadi disangkanya sama lakinya disuruhnya datang sama Daniel. Karena kemarin kan karena aku baru ngepost kok yang ngebom semua segala macam minta bintang tamu, ada yang minta wawancara gitu. Karena dia emang nggak mau diekspos Kak. Dia nggak mau diekspos. Oke, gitu. baiklah. Ini Kenapa aja mau posting dia di Instagram tuh kayaknya. Terus itu juga nengok-nengok gitu cari yang mukanya nggak jelas. Kenapa Tapi sih? tapi ada. Aku bilang supaya orang bisa lihat dong, it's okay kan. Iya. Ya kan orang kadang-kadang ada yang gimana sih demam kali. Mungkin Terus ya. takut dengan netizen. Coba kita lihat seperti apa sih momen pernikahannya Tina Toon dan Daniel berikut ini. Tina katanya suaminya komplain, dibikin video diposting itu komplain. Ya sebenarnya karena kan aku kan gimana ya tetap kan eksis gitu ya, senang tetap banci tampil gitu kan. Nah, sedangkan dia tuh yang nggak profile iya, gitu. nggak Itu mau kan sempat ada momen begitulah ya. Itu mujuknya berapa lama tuh sampai dia Apa? mau begitu? Ya lama lah pokoknya, itu sampai ada dance aja tuh latihannya H-1 itu pun sampai udah kayak berantem dulu apa dulu baru gitu. Jadi kenapa kamu baru posting sebulan sesudahnya? Apakah karena kamu takut nanti banyak yang minta diundang? Enggak, sebenarnya gini. Jadi ini juga karena saran dari keluarga juga Kak. Oke. Karena kalau kelamaan misalnya apa nanti takutnya ada fitnah atau gosip yang harusnya kan tidak perlu ada gitu. Jadi ini aku kan kemarin cerita juga tuh di Instagram. Jadi sebenarnya pernikahan aku ini full of drama juga karena gitu. Oma baru meninggal. Oma baru meninggal Desember. Jadi di tradisi kami gitu ya, tradisi yang Chinese itu boleh menikah itu 100 hari atau 1000 hari setelahnya gitu. Which is aku harus nunda 3 tahun. Nah jadi tadinya tuh aku mau nikah tuh waktu ada Oma di rumah. Kan udah gitu Oma almarhum sakit, terus meninggal, rencana berubah semua. Tapi akhirnya ya udah kita akhirnya mau nikah lagi di rumah sama mau di gereja sama KU aja gitu loh Kak. Terus udah gitu tapi aku kayak nego lah ya gitu. Maksudnya ini kan once in a lifetime, aku pengen pakai, aku tuh kayak punya dari dulu pengen ada wedding yang pakai baju wedding lah Kalau ibaratnya. secara tradisi kan kamu kalaupun menikah nggak boleh begitu kan? Nggak boleh pakai yang merah-merah. Ya jadi itu satu nggak boleh yang satu sebenarnya nggak boleh namanya party-party kayak ngundang orang itu nggak boleh. Jadi hanya keluarga inti gitu. Cuman ya karena perdebatan yang cukup jadi kamu debatnya panjang ya secara tradisi. Satu, menikahnya minta diperbolehkan di tahun itu yang sama. Ya tapi itu ada syarat-syaratnya. Jadi Apa kemarin aja? tuh yang beresin yang IO sama dekor sama semua ini yang kayak gini-gini tuh mereka udah sampai yang top sih luar biasa karena pantangannya banyak. Terus Apa aja ya itu contohnya kayak kalau boleh misalnya nggak boleh apa kita kan hanya Nggak boleh makan-makan keluarga ya? only. Tadinya tuh gitu kita di rumah yang benar-benar cuman ada prosesi gitu Tapi kan. nggak boleh makan-makan, makanya dibawa pulang gitu tapi kan? akhirnya ya udah sekarang terjadilah seperti ini gitu. Aku bersyukur lah masih diperbolehkan gitu. Siapa Biasanya boleh-boleh aja. Siapa yang paling alot? Ya kan ini ngomong tradisi soalnya ya. Kan? Kalau tradisi sebenarnya dari dua belah pihak tuh memang sama-sama megang tradisi itu. Cuman mungkin kalau kayak dari pihak suami juga kan tradisinya cukup kental juga Kak. Itu. Jadi ya ada kalau susah Kak, itu bukan ada yang agama, tradisi apa kan itu sesuatu yang sulit diperdebatkan gitu. Ya cuman karena aku ngotot mungkin. Dan aku bilang maksudnya dream wedding aja lah gitu. Jadi kan harusnya kalau setahu aku ya dari nonton drama Cina tuh kalau udah meninggal tuh emang kan nggak boleh
Iya, face dandan iya, yang mewah-mewah nggak iya. boleh. Makan aja kan nggak boleh yang kelihatan Betul, seperti itu betul. gitu ya. Iya. Tapi kan kamu ada pemotretan bajunya bagus Iya. gitu. Itu gimana kamu cara membujuk negonya? Ya pokoknya intinya this is once in a lifetime. Oke. Terus aku juga kan maksudnya merasa bahwa ya yang penting ada beberapa pakem yang tidak yang aku ikutin, ada beberapa juga yang kita ibaratnya bukan melanggar ya, Modifikasi. tapi modifikasi gitu loh. Itu aja. Itu aja. Nah, kamu ketemunya gimana sih? Itu belum cerita loh. Kamu dijodohin apa gimana sih? Nah, udah 5 tahun loh sebenarnya. Iya, makanya. Nggak kecium. Nggak kecium. Kan Iya. kamu bilang katanya, aduh kan udah lama tuh Oma sempat khawatir kamu nggak dapat Iya. pacar. Kamu pikir apa harus bergaul. Nah ini ketemu di mana ini? Mutual friend aja Kak. Jadi kayak ketemu dari teman ke teman gitu loh. Terus udah gitu deket dan memang kalau namanya jodoh ya gitu. Udah ya cocok gitu. Kenapa menunggu sampai 5 tahun sih? Maksudnya itu kan dari tahun 2018 kan? Itu dari 2018 kan harusnya idealnya waktu itu 2 tahun 3 tahun mau pacaran kan Covid. Oh iya COVID sih. Ya akhirnya mundur. Makanya aku bilang ya begitulah drama pernikahanku. Tapi ya udah, selamat sekali lagi, mudah-mudahan langgeng bahagia terus ya. Thank you. Amin. Nah ngomong soal pernikahan ya ada lagi nih. Ini kalau ini jauh nih orang Makassar ya. Nah. Tapi kemarin di Instagramnya juga sempat ada curhat-curhat kecil. Kita jadi pengen tahu ada apa sih Maggie? Kenapa sih Maggie? Kita lihat dulu profilnya. Berikut ini.